Perkenalkan, nama saya Anthony Stanley. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang tidak terlalu teoritis, tetapi juga sering dianggap hal yang kecil. Tetapi dampaknya sebenarnya sangat besar, yaitu tentang etiket. Coba kita jujur ya, kadang-kadang kita itu mikir etiket itu cuma soal sopan santun doang. Kayak sekedar ngomong permisi, terima kasih, atau cara duduk yang benar. Padahal sebenarnya etiket itu lebih dari itu. Etiket itu tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan itu juga nunjukin siapa diri kita. Kita mulai dari hal yang paling simpel dulu atau dekat dengan kita, yaitu di kampus. Di kampus, etiket itu terlihat dari hal-hal yang simpel, seperti contohnya itu datang tepat waktu, nggak main HP saat orang lagi ngomong, dengerin pendapat teman walaupun kita sebenarnya nggak setuju. Kelihatannya kecil, tapi itu semua nunjukin satu hal, yaitu respect. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu masih di kampus. Dulu saya pernah kerja kelompok, dan pasti kalian semua juga pernah ngerasain dalam satu kelompok itu pasti ada aja yang tipe-tipenya beda. Ada yang aktif banget, ada yang biasa saja, dan ada juga yang hilang pas lagi dibutuhin. Nah, waktu itu saya punya satu teman yang sebenarnya bukan orang yang paling pintar di kelompok, tetapi dia selalu hadir. Kalau kita diskusi, dia selalu dengerin. Kalau ada yang kesulitan, dia selalu bantu. Dan pernah, yang paling kerasa, dia selalu menghargai pendapat orang lain. Singkat cerita, waktu itu tuh sedang presentasi. Kelompok kami berjalan lancar dan banyak hal yang menarik. Kalau ada tugas kelompok lagi, banyak yang langsung mengajak dia. Bukan karena dia yang paling pintar, tetapi karena dia orang yang nyaman kerjasama sama dia. Dari situ saya sadar, ternyata cara kita bersikap itu bisa bikin orang percaya dan mau kerja lagi sama kita. Sekarang kita pindah ke lingkungan kedua, yaitu di rumah. Sering banget orang-orang mikir kalau di rumah itu mah bebas. Sebenarnya rumah itu tempat membentuk kita. Cara kita ngomong ke orang tua, menghargai anggota keluarga, bahkan seperti hal kecil seperti bilang terima kasih, itu menjadi kebiasaan yang kita bawa keluar. Kalau di rumah aja kita nggak bisa menghargai orang lain, apalagi di kampus dan di luar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya personal branding sama etiket ini? Banyak yang mikir, personal branding itu tentang Instagram yang rapi, portofolio, atau terlihat keren. Padahal sebenarnya, personal branding itu tentang apa yang orang lain rasakan ketika sedang berinteraksi dengan kita. Di situ, etiket punya peran yang besar. Orang mungkin lupa kita ngomong apa, tetapi mereka ingat kita itu orangnya enak diajak kerjasama, atau enggak. Jadi teman-teman, di dunia sekarang orang pintar itu banyak, tetapi orang yang punya sikap baik dan mau diajak kerjasama itu yang susah dicari. Kalau kalian mau punya personal branding yang kuat, mulai dari hal kecil dulu. Dari cara kalian ngobrol setiap hari, dari cara kalian menghargai orang di sekitar kalian. Karena pada akhirnya personal branding itu bukan tentang bagaimana kalian ingin terlihat, tapi gimana tentang orang lain merasakan kehadiran kalian. Sekian, terima kasih.